Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Melani Januardani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori struktur kepribadian dasar Gardner, Linton, dan Du Bois. Pada akhir 1930-an merupakan peradaban besar di dalam dunia ilmu sosial. Nah, minat ini makin bertambah ketika para sarjanawan asal Jerman mengungsi ke Amerika Serikat. Mereka ini disebut dengan para Neo-Freudian, seperti Karen Harney, Erich Fromm, Frank Alexander, Erich Hamburger Erikson. Mereka ini merupakan para neo-Freudian yang mengungsi ke Amerika Serikat. Di antaranya Karen Harney dan Erich Fromm merupakan karya yang paling luas penyebarannya. Karena ada pendekatan para neo-Freudian ini, maka antropologi psikologi pun terbentuk. Hal ini juga terjadi karena adanya inisiatif dari Abraham Gardner yang merupakan seorang psikiater penganut aliran psikoanalisa neo-Freudian. Beliau sangat tertarik mengaitkan antara ilmu antropologi dan juga psikoanalisa. Nah, beliau juga membuat seminar dan memimpin seminar untuk para antropolog-antropolog yang sependirian dengannya, yaitu yang pertama pada tahun 1936 di New York dihadiri oleh Edward Sapir, Ruth Benedict, dan juga Ruth Bunzel. Yang kedua ini seminarnya pada tahun 1937 bertempat di Universitas Columbia yang dihadiri oleh Ralph Linton dan Cora Du Bois. Mereka yang menghadiri seminar tersebut diberi nama dengan The School of Linton, Gardner, dan Du Bois. Melalui dari kedua seminar tersebut menghasilkan 3 karya. Yang pertama itu The Individual and the Society oleh Gardner. Yang kedua ada The Psychological Frontiers of Society oleh Gardner, Linton, Du Bois, dan James Walsh. Yang ketiga itu ada The People of Allor oleh Cora Du Bois. Konsep yang dihasilkan dan didiskusikan dari hasil seminar tersebut kemudian dilakukan penelitian oleh Cora Du Bois. Yang pertama itu adalah mendapatkan struktur kepribadian dasar, pranata pertama, pranata kedua, dan struktur kepribadian rata-rata. Menurut Gardner, Linton, dan kawan-kawan, struktur kepribadian dasar itu merupakan intisari dari kepribadian yang dimiliki oleh kebanyakan anggota masyarakat sebagai akibat pengalaman mereka di waktu kecil yang sama. Mereka tuh merasakan hal yang sama ketika waktu kecil sehingga membentuklah suatu kepribadian, struktur kepribadian dasar di dalam hidup mereka. Nah, yang termaksud dalam struktur kepribadian dasar itu terdapat 3. Yang pertama itu teknik berpikir. Apakah suatu kelompok masyarakat atau suatu anggota masyarakat itu memiliki teknik berpikir yang alamiah atau yang animistis? Itu tergantung pada mereka. Nah, yang kedua itu sikap terhadap benda hidup atau mati, menolak ataupun menerima. Hal ini bisa dilihat melalui pengalaman ketika waktu kecil, ketika masa kanak-kanak. Ketika seseorang waktu kecil itu mendapat perilaku yang kejam dari ibunya, maka cenderung ketika mereka dewasa, mereka akan melakukan sikap penolakan terhadap wanita. Karena apa? Pengalaman yang membekas waktu masa kecil itu ketika dia dikejami oleh ibunya, membekas dan itu memberikan efek mereka ketika dewasa melakukan penolakan terhadap wanita. Nah, yang ketiga itu ada sistem keamanan dan kesejahteraan yang dinilai berdasarkan dari kecemasan dan juga ketidakberdayaan atau ketidaksejahteraannya ketika masih kecil. Karena ketidaksejahteraannya ketika masih kecil, misalnya anak-anak itu dia merasa ketika kecil itu dia mengalami kelaparan atau tidak sejahtera hidupnya. Jadi ketika dewasa dia bakalan cenderung akan berhemat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ketidakberdayaannya waktu kecil itu adalah hal yang sakit bagi dirinya, sehingga pada saat dia dewasa dia akan tahu bagaimana cara menghemat uang agar apa? Agar hidupnya itu sejahtera, mau kehidupannya yang saat itu dia jalani ataupun di kehidupan yang akan datang. Karena pengalaman dia waktu kecil itu memberikan bekas dan memberikan efek yang membuat dia merasakan ketakutan apabila terjadi atau terulang lagi ketidakberdayaan tersebut. Yang selanjutnya adalah pranata. Pranata ialah segala bentuk pikiran atau perilaku yang telah menetap dari sekelompok masyarakat atau yang dapat dikomunikasikan dan diterima menjadi milik bersama, serta apabila terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap hal tersebut akan menimbulkan gangguan pada individu ataupun kelompok. Jadi pranata ini dibuat dari masyarakat tersebut dan diterima
apabila mereka sudah menerimanya dan mereka akan menjalankan. Dan ketika pada saat menjalankan itu mereka melakukan pelanggaran dan itu sudah menjadi menimbulkan gangguan pada masyarakat itu sendiri. Itu artinya Pranata itu merupakan hal-hal apa saja yang sudah disetujui dari masyarakat itu dan harus diikutin gitu. Tidak bisa tidak diikutin. Jika tidak diikutin maka akan menimbulkan gangguan pada kelompok di situ atau pelanggaran dari kelompok tersebut. Nah, Pranata ini juga terbagi menjadi dua, yaitu Pranata pertama ialah organisasi kekerabatan, tata tertib dasar atau aturan. Maksudnya itu adalah sistem tata tertib dasar atau sistem pembentukan perasaan inklusivisme, di mana cara pemberian makan pada bayi, penyapian, adat merawat anak dengan telaten, ataupun cara latihan anak membuang air besar, seperti itu. Itu sudah diajarkan dari sistem organisasi kekerabatan atau tata tertib dasar yang harus diikutin. Itu seperti itu ada aturan-aturannya bagaimana dia membuang air kecil, bagaimana dia membuang air besar, bagaimana cara melatih seksualitas, bagaimana cara memenuhi kebutuhan primer seorang itu udah ada aturan-aturannya dan tata tertibnya dari organisasi atau sistem kekerabatan yang ada di dalam Pranata tersebut. Nah, sedangkan Pranata kedua itu merupakan sistem larangan atau tabu atau kepercayaan, upacara cerita rakyat di mana dari sistem-sistem tabu itu atau sistem larangan itu mereka dari situlah membentuk adanya kekuatan dari diri mereka untuk menjalankan struktur kepribadian mereka masing-masing. Dari situlah membentuk struktur kepribadian mereka melalui dari tabu tadi terus kepercayaan, upacara dan cerita rakyat itulah yang membentuk struktur kepribadian di dalam diri mereka. Oleh karena itu, menurut dari Gardiner dan kawan-kawan, kelompok Pranata pertama harus mempunyai pengaruh terhadap struktur kepribadian individu, sehingga memaksa individu tersebut melakukan penyesuaian dan biasanya penyesuaian tersebut membentuk suatu identik dari seseorang tersebut. Jadi dari Pranata pertama itu yang membentuk seseorang membentuk struktur kepribadian seorang individu itu dan itu menjadi sifat yang identik dari individu tersebut. Oleh karena itu, karena adanya sifat yang struktur yang sama tadi itu, maka mereka tuh memiliki struktur kepribadian yang sama antara individu satu dengan yang lain. Karena apa? Karena mereka memiliki peranata-peranata tadi itu yang berkesinambungan antara satu dan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur kepribadian dasar dari suatu masyarakat itu dibentuk dari Pranata pertama melalui proyeksi atau gambaran dari struktur kepribadian dasar yang membentuk Pranata kedua. Seperti pada layar presentasi, itu ada Pranata pertama yang kemudian membentuk struktur kepribadian dasar, lanjutnya akan membentuk Pranata kedua. Jadi Gardiner berpendapat bahwa kepribadian dasar diperoleh karena kolektif mempunyai pengalaman masa kanak-kanak yang sama berupa pengasuhan dan sebaliknya juga. Jadi misalnya ketika masa kecilnya itu kan satu kelompok tadi itu kan memiliki aturan atau mempunyai institusi atau pemikiran mengenai bagaimana pengasuhan terhadap anak, bagaimana cara mengajarkan anak membuang air besar, bagaimana cara memberikan anak pengarahan mengenai kebutuhan primer, pemenuhan kebutuhan primer. Jadi itu kan sama, karena kan satu masyarakat itu sama mereka mengikuti aturan tersebut. Jadi maka dari itu ini bisa juga dimasukkan dapat determinisme pengasuhan anak sejalan dengan pendapat Freud, yaitu pengalaman masa kanak-kanak itu penting dalam pembentukan kepribadian setelah dewasa nanti. Jadi apa yang dialami anak-anak ketika kecil itu itulah akan berpengaruh kepribadiannya nanti setelah dewasa. Bagaimana seorang anak menerima pengalaman dari orang tuanya waktu kecil, nah itu bakal diterima anak ketika dewasa nanti. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai struktur kepribadian dasar Gardiner, Linton, dan Du Bois. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penulisan layar presentasi, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.